Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hepas Rahmat Ramadan, biasa dipanggil Hepas, dengan NPM 2022199. Baik, kali ini saya akan menyelesaikan tugas manajemen keuangan, yaitu jelaskan hasil dari studi kasus 1 sampai kasus 3. Baik, kasus pertama itu investasi jangka panjang. Yang pertama, latar belakang. Contohnya itu sebagai Anda adalah seorang investor yang berencana untuk menginvestasikan sebanyak $10.000 dalam reksadana saham yang diharapkan akan memberikan tingkat pengembalian tahunan sekitar 8% selama 20 tahun. Kemudian bagaimana Anda menghitung berapa banyak uang yang akan Anda miliki di akhir periode tersebut. Kemudian itu yang kedua, latihan. Hitung nilai masa depan FV dari investasi Anda dengan menggunakan rumus TMV. Kemudian itu pertimbangan apa yang terjadi jika tingkat pengambilan investasi Anda berubah. Bagaimana perubahan tersebut akan dialami dalam kasus studi ini. Anda ingin menginvestasikan sebesar $10.000 dalam reksadana saham dengan harapan tingkat pengembalian tahunan sekitar 8% selama 20 tahun. Untuk menghitung berapa banyak uang yang Anda miliki di akhir periode tersebut, Anda dapat menggunakan rumus time flow of money atau TVM, khususnya rumus nilai masa depan future flow VF. Rumus VF TMV adalah VF sama dengan PV 1 plus R NN, di mana FV adalah nilai masa depan investasi Anda. PV adalah nilai saat ini diinvestasikan dalam hal sebanyak $10.000. R adalah tingkat pengembalian tahunan, yaitu 8% atau 0,08 dalam bentuk desimal. N adalah jangka waktu investasi tahunan, yaitu 20 tahun. Jadi untuk menghitung VF investasi Anda dengan cara VF sama dengan $10.000 1 ditambah 0,08 20 sama dengan $21.589. Jika Anda menginvestasikan $10.000 dengan tingkat pengembalian tahunan sebesar 8% selama 20 tahun, Anda diperkirakan akan memiliki sekitar $21.589.14 di akhir periode tersebut. Apapun perubahan tingkat pengembalian investasi Anda akan memengaruhi VF. Jika tingkat pengembalian meningkatkan, VF akan lebih tinggi, dan sebaiknya jika tingkat pengembalian menurun, VF akan lebih rendah. Itulah mengapa penting untuk memperhatikan tingkat pengembalian yang realistis dalam perencanaan investasi Anda. Kemudian itu kasus yang kedua, kasus studi 2, manajemen utang. Yang pertama itu latar belakang. Anda memiliki pinjaman pribadi sebesar $20.000 dengan tingkat bunga tahunan 6%. Kemudian Anda ingin membayar pinjaman ini dalam waktu 5 tahun. Selanjutnya, berapa besar pembayaran bulanan yang perlu Anda bayar untuk mencapai tujuan ini. Terus yang kedua itu latihan, itu pembayaran bulanan Anda dengan menggunakan rumus TVM. Pertama itu pertimbangan apa yang akan terjadi jika Anda memperpanjang atau mempersingkat jangka waktu pembayaran pinjaman Anda. Dalam kasus studi ini, Anda memiliki pinjaman pribadi sebesar $20.000 dengan tingkat bunga tahunan 6%. Dengan ingin membayar pinjaman ini selama 5 tahun, Anda ingin menghitung berapa besar pembayaran bulanan yang perlu Anda untuk mencapai tujuan ini. Anda dapat menggunakan rumus time flow of money atau TVM untuk menghitung pembayaran bulanan. Rumus untuk menghitung pembayaran bulanan PMT
pada pinjaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, PMT sama dengan P dalam kurung R per 1 dikurang 1 per plus 6 dalam kurung N, di mana PMT adalah pembayaran bulanan, P adalah jumlah pinjaman yaitu 20.000 US dollar. Kemudian R adalah tingkat bunga bulanan, tingkat bunga tahunan dibagi 12 yaitu 6% atau per 12 atau 0,005 dalam bentuk desimal. N adalah jumlah pembayaran bulanan selama jangka waktu pinjaman yaitu 5 tahun dikali 12 bulan atau 16 bulan. Sekarang kita dapat menghitung pembayaran bulanan. PMT sama dengan 20.000 US dollar dalam kurung 0,005 1 dikurang 1 plus 0,005 dalam kurung min 60. PMT sama dengan 377,42 US dollar. Jadi untuk membayar pinjaman sebesar 20.000 dengan tingkat bunga tahunan 6% dalam waktu 5 tahun, Anda perlu membayar sekitar 377,42 setiap bulan. Jika Anda memperpanjang jangka waktu pembayaran bulanan akan lebih rendah, tetapi Anda membayar lebih banyak bunga dalam waktu jangka lebih lama. Kemudian studi 3, perencanaan pensiunan. Perencanaan pensiunan yang pertama itu latar belakang. Anda berusia 30 tahun dan Anda ingin merencanakan pensiunan Anda dengan target mengumpulkan 1 juta US dollar pada usia 60 tahun. Anda berencana untuk menginvestasikan dalam portofolio investasi yang diharapkan menghasilkan tingkat pengembalian tahunan sekitar 7%. Kemudian berapa banyak yang Anda perlu Anda tabung setiap bulan untuk mencapai tujuan ini? Dalam kasus studi ini Anda ingin merencanakan pensiunan dengan target mengumpulkan 1 juta US dollar pada usia 60 tahun. Kemudian itu yang berinvestasi dalam portofolio yang diharapkan menghasilkan tingkat pengembalian tahunan sekitar 7%. Dan Anda ingin menghitung berapa banyak yang Anda perlu tabung setiap bulan untuk mencapai tujuan ini. Kemudian rumusnya itu yang digunakan untuk menghitung berapa banyak yang perlu Anda tabung setiap bulannya menggunakan PMT adalah PMT sama dengan VF 1 plus 1 ditambah R N min 1 plus R, di mana PMT adalah jumlah yang Anda perlu tabung setiap bulan. Kemudian yang kedua, VF adalah jumlah yang ingin Anda kumpulkan yaitu 1 juta US dollar. Kemudian yang ketiga, R adalah tingkat pengembalian bulanan, tingkat pengembalian tahunan dibagi 12 bulan yaitu 7% dibagi 12 atau 0,00583 dalam bentuk desimal. N adalah jumlah bulan hingga Anda mencapai usia 60 tahun dan memiliki 60 sampai 30 tahun untuk mencapai tujuan, atau 30 tahun dikali 12 bulan sama dengan 360 bulan. Sekarang kita dapat menghitung berapa banyak yang perlu Anda tabung setiap bulan. PMT sama dengan 1 juta US dollar 1 ditambah 0,00583 360 kurang 1 dalam kurung 1 per 1 ditambah 0,00583, PMT-nya sama dengan 452,15 US dollar. Jadi untuk mencapai pensiunan Anda dengan mengumpulkan 1 juta US dollar pada usia 60 tahun, Anda perlu menabung sekitar 452,15 US dollar setiap bulannya. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.